Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septin Astina Bila, NIM 23215005 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, NIM 23215009 dari Prodi Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuli Setiawan, NIM 23215022 Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Bilkis Nailunaja, NIM 23215023 dengan Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Andika Damaksana dengan NIM 23215024 dengan Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Maharani, nomor induk mahasiswa 23215039, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tugas kelompok algoritma dan pemrograman. Yang pertama yaitu buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama kita adalah mulai masuk dalam terminal dan user diminta untuk menginputkan alas segitiga dan user juga diminta untuk menginputkan tinggi segitiga. Lalu masuk ke dalam proses menghitung luas dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Lalu kita mencetak luas segitiga yang didapat dari proses menghitung luas di atas. Lalu selesai. Lalu masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk mengubah jam dan menit yang diinput ke satuan detik. Yang pertama kita adalah mulai dalam terminal. Lalu user diminta untuk menginputkan jam dengan variabel H atau hours, dan user juga diminta untuk menginputkan menit dengan variabel M. Lalu masuk ke dalam proses penghitungan detik dengan rumus H dikali 3600. Kenapa dikali 3600? Dikarenakan 1 jam ada 3600 detik ditambah M dikali 60 karena 1 menit ada 60 detik. Lalu tampilkan detik yang didapat dari rumus menghitung detik dalam proses di atas dan selesai. Yang ketiga adalah buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk menentukan apakah bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau genap. Yang pertama kita adalah mulai. Lalu user diminta untuk memasukkan bilangan dan variabel n. Lalu masuk ke dalam proses, yaitu di bilangan dibagi dengan operasi modulus. Operasi modulus yaitu adalah operasi sisa hasil bagi. Dan masuk ke dalam decision atau if else ya, yaitu jika n atau bilangan sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Dan jika n tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Apa yang dimaksud dengan n sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 0? Jika n sama dengan 0, berarti tidak ada sisa hasil bagi daripada bilangan n di atas. Contohnya adalah 10. Jika 10 dibagi 2, maka hasilnya 5 dan tidak ada sisa hasil baginya. Jadi 10 adalah termasuk bilangan genap. Lalu jika n tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Contohnya adalah 9. Jika dibagi 2 adalah 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ada sisa 1. Jadi 9 adalah termasuk bilangan ganjil. Selesai. Yang keempat adalah buatlah algoritma untuk menentukan apakah indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa memiliki jumlah beban studi maksimal 24, 21, 18, atau kurang dari 12 SKS. Ketentuannya adalah IP kurang dari 2,0 sama dengan 18 SKS, IP lebih dari atau sama dengan 2,0 maka 21 SKS, dan jika IP lebih dari atau sama dengan 3,0 adalah 24 SKS. Yang pertama kita adalah mulai.
Lalu user diminta untuk memasukkan indeks prestasi atau IP mahasiswa. If atau jika IP kurang dari 2,0, maka akan menampilkan jumlah beban studi yang diperoleh adalah 18 SKS yang didapat dari ketentuan yang ada di atas. Dan jika IP sama dengan lebih dari atau sama dengan 2,0, maka jumlah beban studi yang diperlukan adalah 21 SKS yang didapat dari ketentuan di atas juga. Dan jika IP lebih dari atau sama dengan 3,0, maka jumlah beban studi yang diperlukan adalah 24 SKS yang didapat dari ketentuan di atas juga. Lalu jika user menginputkan selain dari ketentuan di atas, maka akan menampilkan indeks tidak valid karena di luar dari ketentuan. Dan setelah itu selesai. Yang kelima adalah buatlah algoritma untuk menginputkan 3 bilangan, kemudian tentukan bilangan terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Yang pertama kita adalah mulai. Lalu user diminta untuk menginputkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Setelah itu adalah menginisialisasi variabel terbesar dengan nilai dari salah satu bilangan pertama, kedua, atau ketiga bebas. Dan inisialisasi variabel terkecil dengan nilai dari salah satu bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Itu bebas juga. Lalu masuk ke dalam proses menghitung rata-rata dengan rumus bilangan pertama tambah bilangan kedua tambah bilangan ketiga lalu dibagi dengan 3. Jika bilangan pertama lebih besar daripada yang terbesar, maka ubah bilangan terbesar dengan bilangan pertama. Dan jika bilangan pertama lebih kecil daripada yang terkecil, maka perbarui bilangan terkecil dengan bilangan yang pertama. Proses berulang sampai dengan bilangan ketiga. Lalu kita masuk ke dalam output, yaitu menampilkan bilangan terbesar yang didapatkan dari proses ke-8, yaitu jika bilangan pertama lebih besar, atau bilangan kedua lebih besar, atau bilangan ketiga lebih besar, maka perbarui bilangan terbesar dengan salah satunya. Lalu tampilkan bilangan terkecil yang didapat dari jika bilangan pertama atau kedua atau ketiga terkecil lebih dari yang terkecil, maka bilangan yang terkecil adalah salah satu dari ketiganya. Lalu adalah tampilkan rata-rata yang didapatkan dari menghitung rata-rata dengan rumus bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga lalu dibagi dengan 3. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.